Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo. Hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dalam bahasa Toba, ido ula-ula ta memuji Tuhani amata. Lao sido tapake mabura-bura colma, natinopa marguru turupani debata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada lagu sekolah minggu yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu. Lagu itu biasanya dinyanyikan menggunakan gerakan yang melibatkan panca indera kita. Bukan hanya keseruan saat menyanyikan lagu itu yang membuatnya berbeda dari yang lain, melainkan lagu sederhana itu juga ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Maha melihat atau Maha mengetahui. Segala tindakan kita tak ada satupun yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati menggunakan panca indera kita supaya tidak menyakiti hati sesama dan menyakiti hati Tuhan. Nats Yakobus 3 ayat 9 terletak dalam konteks perikop Yakobus 3 ayat 1-12 yang berbicara tentang pengendalian lidah. Di sini, Yakobus memberikan pengajaran yang kuat tentang kekuatan dan pentingnya mengendalikan apa yang kita katakan. Dalam konteks perikop ini, Yakobus menyoroti pentingnya mengendalikan lidah kita, karena lidah adalah alat yang sangat kuat dan potensial merusak. Kesadaran akan dua sisi lidah, seperti yang diajarkan dalam Yakobus 3 ayat 9, adalah konsep penting yang mengajarkan kita tentang potensi besar yang terkandung dalam perkataan kita. Baik itu untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Mari kita menjelajahi lebih lanjut konsep ini. Yang pertama, pujian dan kutukan. Dalam nas tersebut, Yakobus menggambarkan dua peran utama lidah kita. Pertama, lidah kita digunakan untuk memuji Tuhan, Bapa kita. Ini adalah tugas utama kita sebagai manusia dan umat Kristen. Kita memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata untuk menyatakan penghormatan, syukur, dan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atas kehidupan kita. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepadanya dan cara kita mengenalinya sebagai sumber kehidupan dan berkat. Di sisi yang lainnya, lidah kita juga untuk bisa digunakan untuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini mencakup berbicara buruk tentang orang lain, merendahkan, menghina, atau bahkan menyebarkan fitnah. Ketika kita melakukan ini, kita melupakan fakta bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah, dan kita mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang kedua, kebijaksanaan dalam berbicara. Kesadaran akan dua sisi lidah mengingatkan kita tentang pentingnya berbicara dengan bijaksana. Sebelum kita mengucapkan kata-kata, kita harus mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Perkataan kita bisa memberikan dukungan, harapan, dan inspirasi, atau bisa juga menyebabkan luka, kesedihan, dan konflik. Yang berikutnya, yang ketiga, kekuatan dan pengaruh.
lidah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain secara mendalam. Kata-kata yang positif dan penuh kasih bisa menjadi sumber kebaikan, membantu membangun hubungan yang kuat, dan menginspirasi perubahan positif. Sebaliknya, kata-kata yang negatif dan penuh kebencian bisa merusak reputasi seseorang, menyebabkan konflik, dan menciptakan permusuhan. Yang berikutnya, konsistensi dalam karakter. Konsep ini juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam karakter. Maksudnya, kita harus berusaha untuk konsisten dalam perkataan kita, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita selalu mencerminkan nilai-nilai kita sebagai pengikut Tuhan. Ini memerlukan kesadaran diri yang mendalam dan disiplin diri untuk menghindari perasaan marah, iri, atau dendam yang bisa memicu kata-kata yang merusak. Yang berikutnya, pelayanan dan tanggung jawab. Bagi umat Kristen, kesadaran akan dua sisi lidah juga memegang peran dalam pelayanan. Ketika kita menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana dan penuh kasih, kita dapat memperluas pengaruh positif kita dalam menyebarkan Injil dan membangun komunitas yang kuat dalam iman. Dalam intinya, kesadaran akan dua sisi lidah adalah pengingat bahwa kata-kata kita adalah alat yang kuat yang harus digunakan dengan bijaksana. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk memilih untuk memuliakan Tuhan dengan perkataan kita dan untuk mendukung sesama manusia dalam perjalanan mereka. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk selalu merenungkan kata-kata kita, memahami potensi dampaknya, dan berusaha untuk menggunakan lidah kita untuk membangun, menyemangati, dan menyebarkan kasih Allah kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah dengan perkataan kita. Sebab hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka mengamalkannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Apa yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang selaras dengan firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Oleh karena itu kita harus bisa menahan dan menjaga lidah kita. Sebab dalam banyak bicara ada banyak pelanggaran. Amsal 10 ayat 19. Kita harus bisa menjadi orang yang bijak. Orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Amsal 14 ayat 3. Bagaimana perkataan saudara? Dimanapun dan kapanpun kita tak boleh menahan ucapan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, memberitakan kabar sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa surgawi dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui renungan ini. Kami diingatkan untuk menguasai lidah dan perkataan kami. Mampukan kami Tuhan berusaha untuk menggunakan lidah kami untuk membangun, menyemangati, dan menyebarkan kasih Allah kepada dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup dan melakukan aktivitas menjadi pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.